jangan. Bagian-bagian berbahayanya nanti kita potong aja. Jadi ini di pinggir jalan sambil lihat itu, Ya. sambil ya, malah menggunjing dulu ya. Nah, ini lanjut gosip-gosip Lanjut. aja. Banyak buka di sini. Banyak. Ini Mas, kemarin kan apa ya? Aku kan sempat mau menaikkan sebuah isu yang cukup bikin geger kan. Ya, Beberapa waktu sebelumnya yang kamu juga ikut komen itu loh, Oke. terkait Oke, gaji oke. itu loh. Yang gaji itu ya, oke. Nah, jadi kan masih kalau aku kan ingin dengan mediaku itu juga ingin membuat orang-orang semakin aware bahwa kalau barisanya itu juga sejahtera gitu. Intinya industrinya akan berkembang kan. Betul. Kalau dari semua lini kopi mulai dari hulu ke hilir, coffee shop itu ya bisa dibilang yang marginnya itu bisa cukup fleksibel lah. Sehingga kalau misalnya mereka profitnya gede ya, menurutku alangkah baiknya juga memberi hak mereka. iya betul, mengapresiasi betul. terhadap barista, gajinya ya setidaknya layak lah gitu. Benar. Nah, kemarin kan aku sempat bikin geger gitu, yang emang ada barista yang gajinya tinggi gitu. Nah, kamu nongol 4 juta ada. Gimana Mas itu Mas? Ceritain Ya, dulu Mas. memang benar ada. Mungkin kalau misalkan takutnya publik atau netizen mengira saya membuat boleh ditanyakan langsung ke barista kami gitu. Memang segitu ada. Bahkan yang di atas itu juga ada gitu. Cuman kalau di bawah itu pun ada, cuman tetap kita ngasihnya di atas UMR. Makan mereka juga dapat. Misal kalau saya sama istri beli makan ayam, mereka pun makan ayam gitu. Kita liburan atau ada acara keluar, mereka juga kita ajak. Mungkin ada story-nya di Instagram itu ada kok. Memang beneran, Mas. Jadi memang lebih ke apa Mas? Lebih ke bahwa Wilody bisa seramai ini, bahkan bisa berapa? 400, 200, 400-an cup tuh ya? Bisa lebih. Ya, mana bisa kayak gitu kan juga berkat mereka gitu. Betul, karena saya tidak memungkiri ketika Willow dibuka di sini itu ada rezeki dari mereka juga. Tidak murni ini berkat atau rezeki kita sendiri, enggak. Karena ketika mereka kerja di sini, mereka loyal, nyambut customernya juga baik, mereka bakal balik lagi kan. Nah itu aku anggap ya itu rezeki mereka gitu. Kenapa kita nggak ngasih hak mereka juga? Ketika kita memang mementingkan hak mereka, kita nggak memikirkan tentang nominal atau pendapatan per bulan, itu malah kayak dikasihnya lebih banyak Mas. Saya berapa bulan ini, hampir 5 bulan ini, nggak pernah saya mikirin target mau berapa enggak. Yang penting anak-anak atau tim yang ikut sama kita, mereka dapat hak mereka, mereka yang punya mungkin kan ada beberapa yang kuliah bisa cari tambahan dari Wilody, ada yang punya tanggung jawab untuk ngurusin orang tua, terus mungkin adik-adiknya. Ketika kita mementingkan mereka, kita nggak fokus ke keuntungan, malah dikasih berapa kali lipat itu Mas. Serius, banyak banget itu. Omsetnya aku nggak nyangka gitu. Rekor tertinggi berapa Mas? Rekor omset? Enggak, jangan omset ya. Jangan omset. Aduh, kalau cup pasti di atas yang tadi Mas Larka sebutin. Di atas itu. Rekor berapa ya? Banyak sih Mas. Banyak. Jadi ya sebenarnya tinggal dihitung aja ya. Kalau 400 cup aja tinggal dikali berapa harga di sini udah ketebak. Udah ketebak. Cuman ya itu karena itu ya seberapa banyak penghasilan itu juga memang karena mereka. Karena mereka. Aku sangat meyakini itu Mas. Tidak banyak. Sorry ya. Mungkin di luar Wilody banyak coffee shop yang bagus, banyak barista-barista yang jago, yang pinter. Ada yang sepi juga, ada yang ngeluh ke kita, gimana caranya biar rame, biar kayak punyamu rame. Berarti kan mereka mengakui kan, kalau memang produk sama barista pinter pun tidak menjamin kalau bisa bakal rame. Kalau aku pribadi, ya mungkin dari pelayanan, si owner itu menganggap mereka itu bukan sekedar karyawan biasa, tapi lebih ke kekeluargaan. Kita di sini tuh nggak ada batasan Mas, nggak ada batasan sama sekali. Kalau misalkan saya sama istri kesini, terus mereka kayak pura-pura kerja, enggak. Jadi udah biasa gitu. Kita pun sama istri di sini ngebantuin mereka. Jadi itu yang ngebentuk kayak jadi apa ya, kekeluargaan, terus rezekinya kita nggak pernah hitungan sama mereka, mereka juga nggak, sebaliknya nggak bakal hitungan ke kita gitu. Kadang sempet lihat kontennya Mas Larka yang
kalau libur barista jangan main ke coffee shop ya. Saya heran Mas, beberapa yang kerja di tempatku libur main ke sini. Main ke sini malah ya. Bantuin. Malah dengan sukarela Ya, bantuin ya. kita udah suruh, jangan kamu kan libur istirahat aja, tetap bantuin. Ya mungkin loyalitas dia kasih ke sini nggak semata-mata karena apa ya Mas? Kalau kita juga nanamnya nggak kayak gitu ya. Mungkin karena mereka menganggap kita juga menghargai mereka, ya itulah. Karena memang dulu pun saya seperti itu. Ketika dulu saya masih ikut sama orang, saya kadang libur bingung mau kemana kan. Apalagi kalau merantau kan mau keluar jajan menghemat uang ya. Main ke tempat kerja ya harapannya bisa ketemu sama teman kerja gitu. Ya aku juga ngebantuin tanpa harus mengharapkan aku dikasih tambahan enggak. Tapi memang Loyal aja. ya Karena aku mikir ketika aku bisa membantu, next harapanku ketika aku bisa punya bisnis sendiri, karyawanku atau timku juga bakal seperti apa yang kita tanam gitu. Alhamdulillah ya ngebentuk juga sih gitu. karena kalau dihitung secara matematika pasti nggak masuk ya. Kita menggaji lebih tapi malah dikasih lebih gitu. Ya. Itu secara matematika nggak masuk kan. Tapi di Wilody aku sejahterakan Ya. kalian malah lebih gitu. Kan Lebih. dihitung nggak masuk sebenarnya. Berapa kali lipat itu Mas? Serius. Yang mungkin dulu masih mikirin target ya per bulan harus segini, kita mikirin HPP ini. Ya dapat untung gitu. Omsetnya juga lumayan. Cuman ketika aku nerapin menurutku pribadi Mas, keuntungan itu nggak selalu tentang materi ya, nggak tentang uang. Menurutku kalau aku pribadi sekarang keuntungan itu aku lebih mikir, aku punya anak kecil Mas. Harapanku ketika anakku besar itu banyak orang yang sayang, Oh iya. peduli sama anakku. Terus aku kan merantau, orang tua di kampung, harapanku mereka sehat. Tapi pahit-pahitnya nih kalau misalkan dikasih musibah atau sakit, keluarga atau tetangga tuh mereka peduli gitu. Oh iya. Karena kalau berbicara tentang keuntungan atau omset, seberapapun pasti kurang ya. Pasti kurang. Bulan ini kita dapat segini, pasti kurang. Tapi ketika kita nggak mikirin itu, nggak tahu itu malah dikasih lebih banyak Iya, banget. iya. Makanya itu kan itu tidak bisa dihitung secara matematika kan. Serius? Yang penting berbuat aja, Iya. berbuat baik aja Iya, juga. Benar. itu dulu. Makanya kalau misalkan kita mau berbisnis, ini kalau aku pribadi Iya. Mas, mungkin di titik saat ini tuh aku bisa menyimpulkan ketika dulu saya masih berpikir aku harus dapat segini, nanti buat beli baju, buat ngajak istri atau pacar main gitu, ya dapat. Cuman kayak nggak ada sisanya gitu, Iya. kok habis gitu. Tapi ketika kita memikir buat dampak dan berkah buat yang lain, itu malah kayak nggak habis-habis gitu, malah ada terus gitu. Padahal nggak mikirin buat diri sendiri, tapi kalau masih buat diri sendiri, dapat untung. Cuman kayak kelihatan lah gitu, oh masih segini. Tapi ketika kita nerapin buat ada dampak dan manfaat buat orang lain, itu luar biasa Mas. Jadi Serius. bisa dibilang kalau di Wilody itu menggaji barista yang layak itu mendatangkan omset yang tidak terduga malah. Betul. Tidak harus melihat barista itu punya skill ya. Oh, iya. Banyak yang punya skill, mohon maaf nih, ada yang mereka semaunya sendiri, nggak mau ngikut aturan kita. Tapi di sini di Wilody sendiri itu ada beberapa yang mereka memang nggak ada skill, tapi mereka punya kemauan, keinginan untuk belajar. Jujur, rasa ingin tahunya tinggi, kita ajarin. Ya itu mungkin jadi ladang rezekiku juga. Iya. Ketika mereka nggak tahu apa-apa, akhirnya sekarang bisa. Ada yang dari Makassar, dia kuliah di UAD, awalnya tuh nggak tahu. Bikin latte art aja nggak bisa. Sekarang udah jago. Udah jago ya? Ya. Udah sih. Kemarin dia sebelum masuk Wilody, kerja di luar, di tempat lain ya. Ketika masuk Wilody sempat kaget. Ke istri, kan karena istri yang ngurusin pembukuan, administrasi gaji gitu. Mbak, ini nggak salah gajinya. Ada beberapa karyawanku yang bilang, ini nggak salah gajinya. Nggak salah hitung nih, nggak kelebihan nih. Iya. Enggak, ya mungkin kalau aku bisa next, kalau misalkan Wilody dikasih rezeki kita bisa buka cabang, ya mungkin bakal lebih juga dari ini. Iya sih. Memang aku pengen membuat yang nggak cuman barista ya, pengen mensejahterakan tim. Iya, ekosistemnya yang terlibat ya. Iya. Jadi next kalau misalkan kita dikasih rezeki mau buat buka usaha apapun, ya harapanku mereka harus bisa dapat hak mereka. Karena ya tidak akan ada orang yang semangat kerja jika dompet mereka kosong kan, benar. Betul. Iya sih. Kalau aku dulu nerapinnya ketika aku masih ikut sama orang,
aku nggak pernah mikir masalah gaji dulu. Ketika aku masuk kerja, yang penting aku bisa kerja dulu. Walaupun kita baru, ketika kita bisa ngasih ngasih lebih apa yang kita bisa, owner juga pasti akan ngelihat. Tanpa kita minta gaji kita, mereka akan naikin sendiri gitu. Dan itu kebukti. Ketika dulu saya masih ikut sama orang, baru berapa bulan udah ditawarin, suruh megang, suruh ngurusin ini. Ya gitu sih Mas. Iya sih. Sama itu Mas. Berarti kalau di sini itu bahkan contohnya gini. Masuk ke Wilodi jadi barista tanpa pengalaman itu sudah akan mendapatkan penghasilan yang layak, Mas. Betul. Layak. Mungkin ada tahapnya sih, Mas. Iya, Tapi udah pasti di atas UMR sih. Udah pasti di atas Tanpa UMR. pengalaman, Bun. Tanpa pengalaman. Jadi berproses di sini ya? Ya, berprosesnya di sini karena memang di Wilodi sendiri itu tidak seperti di coffee shop lain ya. Mungkin ada beberapa relasi saya yang buka coffee shop, mereka punya tempat, punya modal, tapi mereka nggak ada skill nih. Mereka cuma ngasih kepercayaan sama baristanya buat ngurus. Tapi kalau di Wilodi kebalik. Jadi dari R&D menu dan segala macam kita yang bikin, Mas. Jadi bukan bagaimana barista, bukan bagaimana kita ngikut barista, tapi barista ngikut ke kita. Karena sudah ada percontohannya dulu ya. Kalau aku nerapin misalkan kita ngasih kepercayaan ke barista dari contoh menu atau konsep yang lain, ketika tim kita ada yang keluar, cari orang baru kan sistemnya ganti lagi kan. Iya. Tapi kalau di Wilodi karena memang kita yang ngebentuk sendiri dari R&D menu, konten, terus segala macam, ya mereka ngikut kita gitu. Kalaupun ganti orang pun ya sama. Yang megang kan tetap semuanya. Ya. Nah, kan bisa dibilang kamu ini kan ya pemilik brand Wilodinya ya kan. Tapi kamu tuh masih setiap hari tuh datang kan loh. Ya bisa dibilang hampir setiap hari kan. Hampir setiap hari. Seberapa penting menurutmu owner, pemilik brand itu turun tangan ke outletnya, Mas? Kayak bahkan kamu tuh bawa es teriak-teriak manggil orang. Okay. Kenapa masih melakukan itu? Karena apa ya, Mas? Mungkin kalau saya pribadi udah kebentuk dari hati ya, pakai hati. Jadi ketika saya kesini sama istri tuh nggak bisa kalau saya cuma duduk nyuruh-nyuruh tuh nggak bisa. Mungkin memang dari awal kita udah ngebentuk Wilodi, dari proses dari kita jualan di minimarket pakai gerobak. Memang kita harus ikut turun. Hampir setiap hari, karena sekarang anak udah masuk sekolah, tetap kesini ketika kita habis nganterin anak sekolah. Kita balik ke sini, bantuin di sini. Sampai jam 12 nanti jemput anak, istirahat, malamnya kita kesini lagi. Kalau weekend udah pasti di sini. Karena memang rame banget kan. Kita pengennya yang tetap ngebantu mereka. Karena itu ya, mungkin karena itu juga teman-teman yang kerja di Wilodi itu juga seloyal itu, secinta itu kerja di sini karena memang kamu sebagai pemilik brandnya itu menunjukkan seberapa peduli kamu terhadap brandmu. Iya, kan? Akhirnya betul. Energi itu nular ke mereka kan. Itu Mas, gitu. betul. Ada beberapa yang baru nih, anak-anak baru di tim kita, mereka sampai heran. Waktu kemarin sempat kita ngobrol meeting itu, kan ditanyain kan satu persatu gimana selama kerja di Wilodi itu merasa gimana gitu. Ada salah satu yang dia ngungkapin nggak nyangka ownernya bisa ngebantuin sampai turun ke lapangan. Ya kadang aku kalau lagi clear up area depan, kita nyapu sama istri juga nyapu, mereka sampai heran karena yang mereka anggap sebelumnya kerja di tempat lain tuh katanya nggak seperti itu. Ya itu sih. Ya akhirnya itu ya, memberi contoh. Betul. Harapannya mungkin suatu saat jika mereka nanti kedepannya punya usaha atau apa, mereka juga bisa melakukan kayak gitu kan. Itu. Akhirnya kebaikannya itu menular kan. Ya. Aku selalu ingatin ke anak-anak, ke timku, ketika kita meeting atau evaluasi, jadi nggak melulu tentang kerjaan. Misalkan kerjaan udah selesai, aku selalu bilang sama anak-anak, kalau ada yang punya masalah pribadi, diungkapin aja di sini. Siapa tahu yang lain bisa ngebantu. Aku juga sering ngomong ke anak-anak, kalau misalkan kalian mau buka atau next ikut sama orang atau mau buka sendiri, belajarlah di Wilodi. Iya, betul. Belajarlah apapun itu, kita bakal support, kita bakal bantu gitu. Karena ya aku belajar benar-benar dari nol gitu. Harapanku ketika mereka mau mencoba, mereka nggak perlu harus ngalamin yang gagal dulu. Betul, iya. Udah tahu harus hati-hati, sharing sama kita. Ketika mereka bisa buka di luar kota Jogja atau di tempat lain, bangga kan ngebuka
peluang untuk orang lain yang Iya, nyari kerjaan juga kan Mas. Kayak kemarin ada juga customer malah, awalnya customer sekarang buka di Jepara, namanya Kopi Tiro. Awalnya customer, sekarang buka dengan konsep ada yang pakai bajai, ada gerobak. Ini lagi dia mau bangun lagi. Ramai banget Mas, saya sempat main ke sana, kita disambutnya udah kayak saudara yang deket banget. Aku terharu Mas, terharunya ketika mereka bilang terinspirasi dari Wilody, terharunya tuh banyak orang yang ikut di sana, yang ikut kerja. Secara tidak langsung kan membuka peluang pekerjaan kan. Apalagi kalau ini bisa diterapkan sama tim kita nih. Iya. Silakan kalau misalkan memang kamu harus keluar dan kamu harus buka sendiri, kita akan bantu. Kayak gitu sih Mas. Karena ya tadi kamu benar-benar mulainya itu dari nol, Dari nol. dari gerobakan pinggir jalan, Benar. hujan kehujanan, diusir satpol Ya. PP itu. Gimana ya Mas? Gimana? Kangen nggak Mas kamu tuh gerobakan dan diangkut satpol PP itu Mas? Kangen Mas. Belum lama ini, belum lama lah kesini lagi, kesini. Apa, Satpol PP? Ya, Satpol PP kesini lagi. Kalau misalkan memang petugas kesini itu kan memang ada tugas dari atasan Iya, ya. Kita nggak masalah sih Mas. Betul. Kita pun ngomong sama tim, pokoknya kalau ada anggota kesini, kita kooperatif aja sih. Kalau memang tidak diperbolehkan ya silakan. Cuman jangan tebang pilih aja sih. Sayang kalau misalkan cuma area Wilody yang tidak boleh, tapi yang lain diperbolehkan, kan sayang. Kalau saya pribadi mending fokus ke poinnya aja sih Mas. Kalau memang poin-poinnya itu ada kayak ditemukan botol minuman atau kemacetan, ya udah fokus di situ. Kalau memang fokus minuman, ya jangan di Kota Baru. Kita jualannya kopi gitu. Di luar itu kan banyak yang jualan yang kayak gitu ya, aman-aman aja. Cuman kalau yang jualan kopi, apalagi sekarang street lagi rame, UMKM atau pemilik brand street kopi yang lain tidak boleh jualan, kan sangat disayangkan. Padahal harapan kita dari dulu tuh bisa berdampak dan bermanfaat buat yang lain. Ketika Kota Baru jadi street kopi, kan ngebuka peluang buat mereka dapat tambahan. Wisatawan ke Jogja juga bebas mereka mau pilih yang mana, nggak harus ke Wilody. Betul. Karena Ya, ada banyak. ya ada banyak. Kalau kita udah nggak kaget sih kalau didatengin sama Satpol PP atau petugas yang lain, karena memang apa ya? Ya itu udah ranahnya mereka ya, nggak Itu masalah. tugas mereka. Ya yang penting kita kalau ada kayak gitu kooperatif aja sih. Kalau takut Wilody nggak boleh dibuka di sini lagi karena rame gitu, nggak masalah. Tapi yang saya takutin itu bukan itu sih Mas. Mungkin kalau saya sama istri keluar dari Kota Baru, kita buka di tempat lain bisa. Karena memang produk kita diterima sama masyarakat, kita udah punya pelanggan. Justru yang kita takutkan itu anak-anak. Tim yang ikut sama kita, yang mereka menggantungkan hidupnya dengan Wilody, nyari tambahan, ada yang kuliah, mereka tetap masih nyari tambahan dari Wilody. Ketika memang mereka nggak bisa kerja lagi kan, itu yang saya takutkan. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak pernah takut. Karena saya udah biasa dari dulu. Diusir di sini udah. Dulu pernah itu ya, pernah pakai keliling pakai gerobak terus diangkut satpol PP itu pernah ya? Pernah atau hampir ya? 3 kali. Yang ketiganya itu untungnya karena kita kooperatif ya, saya nggak sesuai ekspektasi nih waktu pas lihat di media. Sepertinya mau diangkut nih karena rombongan Satpol PP. Tapi alhamdulillah Mas, Satpol PP-nya memberikan himbauan dengan baik. Ya saya mengakui kalau saya juga yang salah, tapi nggak dibawa sih, nggak diangkut. Cuma hampir diangkut. Cuma didata aja, KTP-nya didata. Habis itu balik ke rumah dengan ya sedih lah, nangis. Pakai gerobak. Tapi mungkin dulu kita masih mikir kalau itu tuh kayak cobaan ya. Kok cari uang yang halal susah banget. Dipindah-pindah terus, tapi ya mungkin itu cara Tuhan Mas. Mungkin kalau misalkan dulu saya nggak disuruh pindah atau nggak diusir sama Satpol PP berapa kali itu, saya nggak dapat di sini. Betul. Ya mungkin tuh kan dulu di situ kurang bagus, di sini kurang bagus, pegang Satpol PP 3 kali kurang bagus, karena kamu mau di sini, mau dikasih di sini. Gitu. Akhirnya sekarang baru ketahuan Ya, oh, ternyata arahnya mau ya, ke sini. sekarang udah bisa punya prinsip ketika kita punya masalah, itu bukan masalah, tapi lebih ke pembelajaran. Kayak kemarin ada Satpol PP atau dari aparat lain ke sini, kita udah santai karena aku udah pernah ngalamin itu semua. Iya. Jadi nggak masalah sih. Yang penting ya kita ngikutin aturan, kalau memang ada yang tidak diperbolehkan di area situ ya udah. Karena Wilody sendiri kita masih beruntung di dalam kan masih punya space. Betul, iya sih. Ada gitu. Kalau yang di trotoar mungkin nggak bisa kalau cuma Wilody yang tidak diperbolehkan. Karena banyak juga yang jualan di trotoar. Gitu aja.
Wilody itu kan dari kopi gerobakan, kemudian ada kios dan sekarang sudah serame ini udah kelihatan sendiri. Kangen nggak sih Mas kayak gerobakan lagi gitu? Atau memang akan meluncurkan gerobakan lagi juga nantinya ada kesempatan itu? Kangen Mas, jujur kangen banget. Apalagi gerobak yang dulu buat jualan kan masih di rumah nih. Kadang kalau aku mau keluar pun pasti Mas, pasti tak liatin. Serius pasti tak liatin. Kadang ada momentum waktu tertentu ya. Kadang kita melihat gerobak itu kayak sedih aku. Mungkin istri sama tim nggak ada yang tahu tuh. Kayak sedih, nggak nyangka dari yang berawal pakai gerobak sekarang bisa ngebantu tim yang lain, ngebantu anak-anak bisa kerja di sini dengan mendapatkan upah lebih dari UMR Jogja. Sedih Mas. Ada keinginan buat buka lagi? Ada. Karena ketika dulu saya muter atau stay di daerah SKE, itu memang kita udah punya pelanggan. Sampai sekarang pun ada beberapa yang kok nggak dibuka lagi. Kita mau ke sana, Kota Baru ramai banget. Kadang susah cari parkir, antrinya juga kadang susah. Cuman next kemungkinan besar mau dibikin lagi sih, mau dibuka lagi. Dengan konsep mungkin agak lebih proper sih. Lagi pengen cari mesin yang biar bisa enak dibawa kemana-mana. Terus orang juga bisa dapetin yang fresh. Ketika ada yang pesan americano kita buatin yang fresh. Kalau dulu kan kita stok dulu pakai rockpresso. Ya. Cuman sekarang rockpressonya udah jebol. Udah serame ini. Tapi masih tak pajang buat kenang-kenangan. Buat kenangan. Iya, karena itu bagian dari sejarahnya Wilody. Sama ini Mas, kayak kan sekarang Wilody dibuka dan sudah punya tempat yang cukup luas. Di dalamnya itu juga ada beberapa teman-teman anak-anak yang buka usaha lain gitu kan. Kayak ini ada Malul yang buka foto booth kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan bukan tugasmu ya Mas untuk menyediakan itu ya. Iya. Kenapa kamu akhirnya memberikan ruang itu ke teman-teman terdekatmu atau ke siapapun yang mereka tuh ingin berjuang juga Mas? Padahal kan kamu bisa aja bahkan ngasih itu sewa bulanan atau bahkan itu. Kenapa kamu memilih untuk silakan ya. Jadi gini Mas, memang dari awal visi misinya Wilody ketika kita dikasih rezeki di sini, harapan kita tuh ke depan Wilody itu dikenal sama orang itu bukan cuma sekedar brand yang ramai yang beli. Mungkin brand-brand besar kan dilihatnya ramai pembelinya ya. Tapi kita nggak Mas. Jadi kita pengen orang mengenal Wilody itu brand yang nggak cuma ramai, tapi ada dampak dan manfaat buat orang lain. Contoh misal kayak ada foto booth, terus tato temporer, kemarin ada nail art, ada tarot. Kita pengen ngasih wadah buat anak-anak muda di Jogja yang punya kreativitas. Silakan dituangkan di sini. Tanpa sepeser pun kita tarik buat sewa tempat. Memang harapan kita seperti itu Mas. Kayak yang tato temporer itu dia anak Padang. Dia mahasiswa juga, ketika dia nggak ada acara atau selesai kuliah, harapan kita tuh bisa menjadikan ini ladang tambahan buat mereka. Yang mungkin kalau dikirim sama orang tua kan nunggu 1 bulan. Kalau di sini bisa cari tambahan, terus nambah relasi juga. Kayak foto booth ini juga memang Mas, pengen ngebedain juga sih. Biar ada konsep street kopi yang ada foto booth-nya. Gitu. Pengen ngebantu juga kalau Mas Lalu bisa berkembang di sini kan seneng gitu. Dipaksa untuk yang kenal pun, yang nggak kenal pun kita support, apalagi yang kenal gitu. Iya, mungkin memang karena esensinya tuh itu ya, ingin bertumbuh bersama-sama itu ya mungkin. Itu Mas, itu. Aku yakin dan aku percaya ketika aku tidak mementingkan keuntungan, kalau kita cuma mentingin ini sewa per bulan, selesai. Dan mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita silakan pakai, kita manfaatin bareng-bareng, ayo kita tumbuh bersama. Harapan kita Wilody tumbuh dan bermanfaat, bisa ada dampak buat orang lain. Ya udah, tadi kembali lagi rezekinya ditambah lagi gitu. Tanpa kita sadari pasti ditambah gitu. Ya itulah, kembali lagi kalau dihitung matematika tidak kena kan. Tidak kena. Aku kan itu baru selesai baca buku Start With Why karya Simon Sinek tuh kan Mas. Nah, inti dari buku itu tuh sebenarnya adalah orang-orang yang sudah menemukan alasan kenapa dia melakukan sesuatu, itu bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Bahkan tanpa dia tuh berusaha, si orang ini tuh hanya melakukan apa yang dia percaya, orang-orang di sekitarnya tuh akan, wah, aku terinspirasi sama dia. Nah, mungkin beberapa orang tuh kayak gitu Mas, kayak Pak Budi. Aku melihat Pak Budi tuh bisa langsung, wah ini orang menginspirasi banget, aku ingin meniru apa yang dia percaya. Kamu di sini
teman-teman yang di timmu tuh pasti percaya sama kamu. Betul. Kan, karena kamu benar-benar percaya apa yang kamu percayai. Wilody itu sebagai tempat untuk bertumbuh gitu. Tanpa kamu sadari, tanpa Pak Budi sadari, tanpa orang-orang sadari bahwa ya kami tidak berusaha untuk membuat kalian terinspirasi sama aku. Aku hanya melakukan apa yang aku percaya, dan ternyata kalian juga percaya dengan apa yang aku percaya. Akhirnya kan ngikut kan. Betul. Iya, betul. Itu betul banget, Mas. Betul banget. Nah, itu mungkin itulah pentingnya. Nah, aku kemarin aku selalu bilang bahwa ini mungkin agak lebay ya, cuman aku tuh selalu suka melihat orang baik yang berhasil. Karena orang baik yang berhasil itu akan menularkan kebaikan. Ya, itu betul. Itu. Ya harapan kita juga di Wilody seperti itu, Mas. Banyak customer kita tuh yang awalnya kesini cuma ngopi ya, tapi sekarang malah jadi kayak saudara, terus ngobrol kayak gini, terus aku pribadi tuh suka berbagi pengalaman, sharing, ngasih motivasi. Tujuannya nggak buat keuntunganku sendiri, enggak, karena memang murni aku pengen berbagi dengan dia. Ketika dia bisa tumbuh berkembang di luar Wilody, kita ikut seneng gitu. Banyak yang terinspirasi dari kita, dan di luar Wilody terus mereka buka, itu sangat-sangat apa ya, bikin senang lah, kayak bangga bukan merasa tersaingi. Enggak, sama sekali enggak. Memang semakin banyak, dulu waktu pas belum ada perda dari pemerintah, ketika di area masjid sini banyak, itu saya pribadi malah seneng. Brand-brand besar, Cosan, Tuku, Nako, belum yang lain masuk ke Kota Baru, Bura-Bura, saya malah ikut seneng, Mas. Karena memang ya ada dampaknya. Tadi saya sempat bilang harapan ke depan Wilody bisa tumbuh, berkembang, ada dampak dan manfaat buat orang lain. Brand besar masuk sini, mereka nyiptain peluang. Marketnya makin gede kan. Ya. Saat satu area tuh banyak brand-brand besar yang rame-rame. Betul. Pasti brand-brand yang di sekitarnya juga akan kena dampak. Ya, aku juga sepakat dengan. Bukan malah merasa tersaingi. Enggak, kalau saya pribadi enggak. Karena memang buktinya Wilody ketika banyak yang buka, bukan malah turun, malah makin rame. Malah makin naik. Betul. Karena mungkin sini sudah punya market, sana punya market, kebetulan penuh-penuh, belipir yang masih slow-slow gitu kan. Nah, akhirnya marketnya terbentuk dari situ gitu. Karena iya sih menurutku kan kayak harusnya kita tuh seneng kalau melihat orang lain tuh berproses dan berhasil juga kan. Benar. Sangat seneng. Mungkin itu juga ya, mungkin kenapa kamu membiarkan kayak ada Malul dengan foto booth-nya, ada siapa dengan lain. Karena meskipun kamu berusaha di sini, berbisnis di sini, aku senang jika kamu tuh berhasil. Betul. Ada menyebalkan gitu. Pasti berhasil. Pasti berhasil itu. Oke, ini terakhir lucu-lucuan aja, Mas. Ya. Saat coffee shop lain itu kan ada larangan ketat, tidak boleh membawa makanan dari luar itu. Kenapa di Wilody memperbolehkan membawa makanan dari luar, Mas? Oke, Mas. Kembali lagi ya, Mas. Yang tadi saya udah sempat jelasin harapan kita, visi misi ke depan kan Wilody ingin dikenal sebagai brand yang berdampak, bermanfaat buat orang lain. Harapan kita ketika kita menerapkan peraturan itu, di depan ini kan banyak UMKM, Mas, yang jualan nih. Kita bisa aja, karena dulu saya juga hobinya masak nih. Ada adik juga chef. Kalau mau bikin makanan berat saya bisa. Cuman kembali lagi, kalau berbicara tentang keuntungan tidak ada selesainya kan. Betul. Tapi kalau saya sekarang berkah dan dampak buat orang lain. UMKM yang di depan ini kalau misalkan ada customer beli di sana boleh dibawa ke depan, kan mereka juga kena dampaknya kan. Betul. Mereka dapat rezekinya juga, sama-sama laris. Apakah Wilody bakal sepi karena nggak ada yang beli makanan? Enggak. Malah semakin rame gitu. Bahkan mungkin kayak teman-teman yang UMKM sana yang jual makanan malah sangat merekomendasikan ke sana aja. Ya, duduknya di sana aja. Ya, gitu ya, ada yang kayak gitu, ada. Beli di sana aja, nanti makan di sini. Ya, tanpa kita suruh pun mereka bakal kayak gitu. Karena memang banyak dari customer kita memang yang beli di depan. Soalnya Taichan itu kemarin. Ya, ada Taichan, ada cilok, ada banyak, tahu bulat dan lain-lain. Bulat. Ya, jadi, memang harapan kita bisa berdampak buat yang lain lah, UMKM yang ada di sekitar Wilody kena dampaknya gitu. Iya, jadi intinya boleh membawa makanan dari luar ya, karena di sekitar sini ada pedagang-pedagang yang jual makanan kan. Betul. Biar dengan kehadiran Wilody, dengan ramenya Wilody juga berdampak mereka menjadi lebih ramai. Gitu. Betul sekali, Mas, itu Siap, lah. selesai. Ya udah, ending aja. Berapa menit, Ul?